supaya sah kita yang i'tidal ada 4 persyaratan i'tidal. Yang pertama, saudara, al-intisab. Kita kudu diri tegak. Habis ruku diri. Tuh diri tegak itu syarat i'tidal. Yang kedua, kudu ada tumakninah. Minimal Rabbana lakal hamdu. Segitu tuh, biar ada tumakninah. Ketiga, kudu ada qasdu, tujuan. Dirinya benar-benar niat i'tidal. Keempat, jangan pakai lama. Ndak boleh lama-lama melebihi bacaan Fatihah, batal nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Tambihun, adapun ini yaitu peringatan. Yajibu alla yaqsida bil huwiyyi lirruku'i ghairahu. Wajib oleh bahwa tidak berniat oleh seseorang dengan turun untuk ruku, tidak berniat akan selain ruku. Falau hawa li sujudi tilawatin falamma balagha haddar ruku'i ja'alahu ruku'an lam yakfi. Maka jikalau turun oleh seseorang untuk sujud tilawah, maka ketika sampai ia pada batas ruku, maka ia menjadikannya sebagai ruku. Lam yakfi, maka tidak memadai turun untuk ruku itu sebagai ruku. Bal yalzamuhu an yantasiba, bahkan wajib padanya oleh bahwa berdiri tegak, summa yarka'a, kemudian ruku oleh dia, kanazirihi minal i'tidali was sujudi wal julusi baina sajdataini, sama seperti persamaan ruku daripada i'tidal dan sujud dan duduk antara dua sujud. Falau syakka ghairu ma'mumin wa huwa sajidun hal raka'a lazimahul intisabu fawran summa ruku wa la yajuzu lahul qiyamu raki'an. Jikalau ragu-ragu oleh selain makmum, padahal dia selain makmum itu sujud, sedang sujud, apakah ragu-ragu telah ruku ia atau belum, maka wajib padanya oleh berdiri tegak kembali fauran, padahal segera, summa ruku, kemudian ruku, wa la yajuzu lahul qiyamu raki'an, dan tidak boleh baginya oleh berdiri padahal ruku. Wasadisuha i'tidalun, adapun yang keenamnya rukun salat yaitu i'tidal, walau fi naflin, sekalipun yaitu pada salat sunnah, alal mu'tamadi, atas qaul mu'tamad. Wa yatahaqqaqu bi'audin ba'da ruku'i libadi'in, dan nyata oleh i'tidal dengan kembali sesudah ruku, kembali kepada permulaan. Bi an ya'uda lima kana alaihi qabla ruku'ihi,
dengan bahwa kembali ia bagi apa yang tadinya ia di atasnya sebelum rukunya dia. Qa'iman kana au qa'idan, yaitu berdiri salatnya adalah dia atau yaitu sambil duduk salatnya. Walau syakka fi itmamihi ada ilaihi ghairul ma'mumi fawran wujuban. Jikalau ragu-ragu ia pada menyempurnakan i'tidal, maka kembali kepada i'tidal oleh selain makmum dengan buru-buru lagi wajib hukumnya. Wa illa, kalau tidak buru-buru, batalat salatuhu, maka batal oleh salatnya dia. Wal makmumu ya'ti bi rak'atin ba'da salami imamihi, sedangkan adapun makmum yaitu mendatangkan oleh makmum akan dengan satu rakaat sesudah salam imamnya makmum. Wallahu a'lamu bissawab. Saudara sekalian, Bapak Ibu jamaah yang mulia, malam hari ini ada dua kajian. Yang pertama, menutup pembahasan ruku dengan syarat terakhir ruku, dan kedua kita memasuki rukun solat ke-6, yaitu i'tidal. Berbicara ruku, saudara, ada hal yang paling penting untuk diingat. Sebetulnya bukan ruku saja, sujud juga sama, i'tidal juga sama, duduk antara dua sujud juga sama. Ada ini syarat-syarat sahnya ruku. Kata yai kita tambihun, ini adalah materi yang perlu diingat-ingat oleh kita, saking pentingnya ini materi kita. Mana itu? Di antara syarat sah ruku adalah al-qasdu. Jadi supaya ruku kita sah, kita benar-benar punya niatan ruku. Supaya ruku kita sah, kita kudu benar-benar dari diri nih, mau turunnya benar-benar di hatinya, niatnya turun untuk ruku. Karena itu kata Fathul Main, yajibu alla yaqsida bil huwi lirruku'i ghairah. Diwajibkan bahwa kita kalau sholat jangan punya niatan ketika turun mau ruku, jangan punya niatan turun untuk bukan ruku. Turun dari diri ini kudu benar-benar niatnya turunnya untuk ruku. Tidak boleh bila kita turunnya bukan untuk ruku, lalu kita alihkan buat ruku, enggak jadi. Turunnya bukan untuk ruku, lalu kita niatkan untuk ruku, enggak jadi. Sebab apa? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahihul Bukhari dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, wa innama likulli imri'in manawah. Kata Nabi, sesungguhnya bagi tiap-tiap orang memperoleh apa yang ia niatkannya. Bila kita turunnya niatnya bukan untuk ruku, bukan ruku, lalu kita alihkan buat ruku, namanya niat bukan untuk ruku. Maka ketika diposisikan buat ruku, tidak jadi. Uraiannya agar supaya saudara tidak melotot-melotot takut sayanya, supaya ngerti, falau hawa li sujudi tilawatin falamma balagha haddar ruku'i ja'alahu ruku'an lam yakfi bal yalzamuhul audu bal yalzamu an yantasiba
summa yarka'a. Andai kita turun habis diri ini mau sujud tilawah, sepertilah subuh Jumat, mau membaca, mau mengerjakan sujud tilawah. Kan di ayat 15-nya surat Alif Lam Mim Sajadah, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini salah satu ayat sejadah. Habis itu karena kita tahu ini ayat sejadah, kita turun mau sujud tilawah. Allah turun. Pas lempeng ruku, enggak jadi dah. Sujud tilawah kan sunat. Begitu kata kita. Pas turun udah nyampe ruku, udah nunduk, kata kita, sujud tilawah sunat, ruku aja. Tuh, turunnya tadi tuh bukan untuk ruku, untuk sujud tilawah, dialihkan untuk ruku. Ketika begitu, lalu kita niatkan ruku, langsung aja kita ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, lam yakfi, ora jadi. Tidak memadai, turunnya ini enggak jadi. Sebab turun kita bukan untuk ruku, tetapi turunnya untuk sujud tilawah. Sujud tilawah. Sehingga ketika kita alihkan kepada ruku enggak jadi. Jadi bagaimana biar jadi? Wajib kita balik lagi diri. Sesudah ruku nih, mau sujud tilawah enggak jadi dah sunat. Baik, kita diri lagi. Udah diri, baru kita niatin turun ruku, baru jadi. Begitu. Jadi ngalihin niat tuh enggak bisa. Enggak bisa. Begitu. Jadi kudu bener-bener turunnya untuk ruku. Saya mau dongeng persamaan ini pada kajian tasawuf. Dulu saya mau dongeng. Ada kiai di Tangerang Kabupaten. Namanya daerahnya Cakung. Tangerang tuh ada Cakung, kabupaten. Kecamatannya apa ya, Kresek kayaknya. Gitu, Cakung. Ada seorang ulama besar dan terkenal dengan kewaliannya, dan namanya Syekh Astari di Cakung. Begitu, Syekh Astari Cakung. Banyak kawan-kawan majelis tuh udah pada ziarah. Sekarang yang jaga tuh cucunya perempuan, kasep juga itu. Jadi ada kiai kondangan di daerah situ, kondangan. Dari rumah tuh emang mau kondangan. Lalu kemudian karena ngelewatin, gua mampir aja dah. Begitu kata tuh kiai, mampir ke rumah Yai Astari begitu. Karena berdekatan, anggap mau ke Jakarta dari sini ketemu Tawab tuh rumahnya, belok aja udah. Begitu. Maka sampai situ sama kiai enggak diterima datangnya sama kiai. Jadi baru datang tuh, baru masuk sampai rumah ditutup lagi. Emang apa Pak Kiai? Ente kan enggak mau ke rumah Anda, mau kondangan, mampir doang. Yang penting udah nyampe. Oh, kalau mau kemari balik lagi. Artinya niatannya di jalanan. Niatannya di jalanan. Enggak sengaja dari rumah. Ini kita berbicara materi kita sama tuh. Niatannya di jalanan. Niatan udah buat ruku. Padahal tadi niatan pertamanya mau sujud
tilawah. Udah di tempat posisi ruku, diniatkan ruku, enggak jadi. Kalau enggak jadi, balik lagi. Berdiri, baru kemudian ruku. Terusin, sholatnya enggak sah. Sholatnya enggak sah. Begitu. Ini sebetulnya bukan ruku aja. Hampir rata ini semuanya bakal masuk syarat yang namanya al-qasdu birrukni. I'tidal begitu, sujud begitu, kita sujud. Sami liman hamidah mau sujud, turun, gitu, turun nih. Kita bukan turun mau sujud, kacamata jatuh, mau ngambil kacamata, tapi kita akhirnya niatin aja deh buat sujud kan sekalian juga. Ini nggak jadi, kudu diri lagi yang tidak, baru kemudian sujud. Sama, duduk di antara dua sujud sama, kita sujud, lalu kaget, ada kalajengking, duduk ini bukan karena mau duduk antara dua sujud, karena kaget sama kalajengking. Pas sudah begini, gua duduk aja dah. Ternyata bukan kalajengking beneran, plastik begitu. Gitu. Gua duduk aja dah. Kagak jadi. Sebablah kita tidak niat dari sujudnya untuk duduk. Ini namanya syarat ruku al-qasdu. Ini maka kata kitab kita, kanadhirihi min i'tidal. Begitu sama persamaan i'tidal. Kita kaget dari ruku, lalu diri. Pas sudah diri, i'tidal aja dah. Nggak jadi, karena kaget. Begitu juga sujud, begitu dudukan terus sujud, begitu. Jadi intinya syarat ruku supaya sah, niat turunnya murni untuk ruku. Dah. Kedua, bagaimana kalau kita ragu? Apakah kita itu udah ruku apa belum? Contoh pas lagi sujud kita sholat. Pas sujud. Tadi saya udah ruku apa belum ya? Karena banyak yang dipikirin. Mana undang-undang udah lolos lagi. Gitu. Walaupun belum 40 tapi kayaknya nggak jadi ini. Begitu. Jadi bingung. Jangan dicatat. Jadi kita banyak pikiran. Jadi pas lagi sujud tuh tadi udah ruku apa belum? Udah ruku apa belum? Ini bagaimana kalau kita ngalamin ragu ini? Udah ruku apa belum? Udah ruku apa belum? Hukumnya bagaimana? Kalau ditanya hukumnya bagaimana? Jawabannya tergantung. Tergantung apa? Kita ini orang sholat sendirikah? Yang ragu nih, apa posisinya lagi jadi imam, apa posisinya lagi jadi makmum? Begitu. Kalau kita posisinya jadi imam atau posisinya sholat sendiri, sama. Imam sama sholat sendiri ini sama hukumnya. Pas lagi sujud kita jadi imam. Begitu imam sujud tadi udah ruku apa belum ya? Udah ruku apa belum? Kayaknya belum dah. Kayaknya udah. Begitu lagi sujud ini. Ini bagaimana nih si imam nih? Kalau begini nih, wajib imam diri lagi. Sebab kalau ruku belum, asalnya belum, ambil belum. Maka si imam ketika ragu ruku belum, wajib imam diri lagi. Diri sampai tegak. Udah diri tegak, baru Allahu Akbar ruku. Habis ruku nggak boleh langsung sujud. Kan kudu ada tertib, yang tidak lagi. Habis tidak baru sujud. Begitu caranya kalau kita jadi imam.
atau kita sholat sendiri, lagi sujud, banyak pikiran, begitu, banyak pikiran, begitu. Tagihan semua nggak ada yang nagih-nagihin tuh, cuman cicilan ini, cicilan. Padahal tagihan juga sih. Ini ngeganggu banget ini. Lagi sujud, sholat sendiri, ruku apa belum? Ruku apa belum? Maka wajib kita ulang apa? Nggak boleh langsung ruku, diri tegak dulu, baru kemudian ruku, habis ruku yang tidal. Habis yang tidak sujud. Aturannya begitu. Kalau kita jadi imam atau sholat sendiri. Bolehkah kita langsung ruku jadi imam atau sholat sendiri itu? Wala yajuzu lahul qiyamu raqiyan. Enggak boleh langsung diri langsung ruku aja, enggak tegak dulu. Tidak boleh. Enggak sah nanti rukunya. Kudu diri tegak dulu baru ruku. Kalau sholat sendiri atau jadi imam. Bagaimana kalau jadi makmum? Bisa aja kita makmum. Pas lagi sholat kita jadi makmum, pas sujud, tadi gua ruku apa belum ya? Tuh kita makmum, bisa tuh muncul begitu di hati. Tadi gua ruku apa belum? Kata kita 8 kalau imam, kalau belum ruku nggak mungkin tuh imam, kan udah ruku juga berarti gua juga, tapi ruku apa belum ya? Begitu. Namanya manusia itu ada keraguan-raguan itu. Begitu. Ini bagaimana kalau jadi makmum? Kalau jadi makmum ragu meninggalkan rukun kayak ruku nih, posisinya udah sujud. Bagaimana? Haram balik lagi. Kalau makmum balik lagi. Kenapa? Dia wajib ngikut imam. Jadi bagaimana solusinya? Nanti sesudah imam salam, bangun lagi. Imam assalamualaikum, kita berdiri. Kata teman kita, ini orang sholat 5 rakaat, ajaran baru ini. Dia belum ngaji. Kita ragu masalahnya. Tadi ruku apa belum? Ruku apa belum? Sama nih. Barangkali yang bakal sering baca Fatihah. Biar gampang. Baca Fatihah. Kalau ruku mah barangkali jarang. Tapi mungkin terjadi. Maka ya kita menerangkan hukumnya. Gitu, menerangkan. Islam tuh hebatnya begitu. Belum terjadi, hukum sudah ada. Islam. Enggak kayak kita. Terjadi dulu, baru dibuatin hukumnya. Kalau nggak ada, dikarang-karang. Bagaimana biar ada? Begitu. Biar bisa. Begitu. Maka kiasnya dari yang ada, boleh. Umurnya 8 tahun bikin SIM, boleh. Yang penting udah pernah pengalaman naik motor. Bener nggak? Boleh. Biar kata baru 8 tahun. Yang penting udah pengalaman naik motor. Boleh. Itu begitu. Kiasna. Jadi begitu saudara. Yang sering nih barangkali Fatihah jadi makmum nih. Kan Fatihah wajib, ya kan? Jadi pas kita lagi sujud, tadi gua baca Fatihah apa kagak tuh? Lagi sujud nih. Tadi gua baca Fatihah apa kagak ya? Tadi itu. Kayaknya kagak, habis imamnya merdu banget. Ini imam sudas masalahnya. Begitu. Yang biasa sih imam sadis. Ini merdu banget. Kayaknya belum dah. Udah kayaknya. Belum. Udah ya. Tuh ragu. Udah Fatihah apa belum? Udah Fatihah apa belum? Kesimpulannya belum. Kita balik lagi, kagak boleh wong kita jadi makmum. Bagaimana? Nanti imam salam, nambah serakaat. Jangan ikut salah. Nambah 1 rakaat. Kalau tem kita nanya, lu ngapa so jadi 5? Emang imam kurang? Bukan, saya ragu Fatihah tadi. Apa baca apa belum? Maka aturannya begitu. Kata temennya, oh begitu. Gua kira lu nambahin rakaat ajaran baru.
Kagak. Jadi kita sholat ini beda-beda. Bisa aja kalau Fatihah memungkinkan sering bisa terjadi. Kalau ruku ya mungkin juga meski jarang. Tapi kalau kita ragu, udah ruku belum, asalnya belum. Karena jadi makmum haram balik lagi karena terikat oleh imam. Maka kita terus aja imam salam, tapi rakaat kita nggak dihitung. Wong belum ruku, nanti nambah sarakaat lagi. Begitu aturan tata sholat kita. Ingat nggak tuh? Faham nggak tuh? Baik, kalau faham kita lanjutin. Wasadisuha i'tidalun. Saudara-saudara sekalian, rukun sholat yang berikutnya, yang dari 14 rukun sholat adalah i'tidal. Jadi selepas kita menerangkan tentang ruku dengan segala aturan-aturan ruku dan sunnah-sunnah ruku serta hukum-hukum yang berkenaan dengan ruku, kita lanjutkan menerangkan tentang i'tidal. I'tidal, saudara, ada definisinya, baik secara bahasa maupun secara terminologi agama. I'tidal dalam bahasa maknanya al-istiwa wal istiqamah. Lurus, lempeng, dan istiqamah. Anda kudu i'tidal, maknanya Anda kudu tegak lurus. Begitu secara bahasa. Namun yang dimaksud dengan i'tidal adalah dalam terminologi agama audul musalli ila makana qabla ruku'. Yang namanya i'tidal itu adalah balik laginya orang yang sholat, balik laginya orang yang sholat pada keadaan semula sebelum ruku. Itu i'tidal. Balik laginya orang yang sholat pada keadaan semula sebelum ruku. Sebelum ruku ngapain? Berdiri. Itu kalau yang sholatnya diri. Iya. Kalau yang sholatnya duduk. Kan ada yang duduk. Umumnya diri. Sebelum ruku diri. Maka habis ruku diri kembali ini i'tidal. Namanya i'tidal. Nah, sebelum ruku dirinya bagaimana tangannya? Sedekap. Yang namanya i'tidal, balik laginya orang yang sholat dalam keadaan semula sebelum ruku. Sebelum rukunya bagaimana? Sedekap. Ya sedekap. Kalau sebelum rukunya enggak sedekap, yang enggak, tergantung semulanya. Tapi ngomongin sedekap ini nanti pada ngomongin sunnah. Jadi sunnahnya nih tangan ini lempeng aja di bawah, apa kudu sedekap. Lihat aja apa definisi i'tidal. Yang namanya i'tidal itu balik laginya orang yang sholat pada keadaan semula sebelum ruku. Sebelum rukunya berdiri. Sebelum rukunya berdiri. Berdirinya sedekap, berarti sedekah. Begitu.
Kalau saudara sebelum rukunya kayak madzhab Hanafi, tangannya lempeng aja, Allahu Akbar, madzhabnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim, tangannya nggak sedekap. Ya, nggak sedekap saudaranya. Tergantung. Tuh begitu. Tapi ngomongin sedekap ini bukan rukun. Dirinya ini nih yang rukun diri, kudu diri. Entar ngomongin sedekap apa dilepas, itu bagian sunat nanti kita ngajinya. Meski kalau kita bacain definisi i'tidal berarti diri juga dan sedekap juga. Sedekap juga. Dan itu juga diri dan sedekap itu tangannya dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, guru besar Fathul Muin ini, di dalam kitabnya Fathul Jawad pada syarah Al-Irsyad Imam Ibnul Muqri, begitu juga pada kitabnya Al-Imdad, demikian juga dalam kitab Fatawi Fiqhiyah Kubro'nya Ibnu Hajar juga begitu. Imam Nawawi dalam Majmu'nya juga menerangkan itu. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Kasyifatus Saja nyuruh sedekap. Imam Abdul Karim Al-Matari di dalam kitabnya Hasyiah Al-Matari ala Syarih Sitin juga dari pembesar Syafini nyuruh sedekap. Juga Al-Imam Abdullah Syarqawi di dalam Hasyiatus Syarqawi ala Tahrir sedekap. Namanya disebut irsal khafif kalau sedekap. Kalau lepas semua namanya irsal mutlak. Irsal mutlak diajarkan juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Tuhfatul Muhtaj, Khatib Syirbini di dalam Nihayatul Muhtaj. Ini irsal mutlak. Begitu, irsal mutlak. Jadi maka adalah di masyarakat ada yang sedekap, ada yang lurus, begitu. Itu karena khilaf. Begitu. Tapi banyak ulama, sampai ada ulama mengarang tesis tersendiri. Al-Imam Sindi di dalam kitabnya Ziyadatul Khusyu' fi hukmi wad'il yadaini ba'dal qiyam indar ruku, ba'dar ruku, indal qiyam ba'dar ruku, menerangkan betapa disuruhnya kita ganjaran besar tangan itu sedekap. Begitu juga Imam Al-Ghayyasi di dalam kitabnya Hadyu Khairil Anam fi wad'il yadaini indal qiyam, itu juga menyuruh sedekap. Dan banyaklah, tapi itu mahalul khilaf, nanti kita bedah pada kajian sunnah-sunnah i'tidal. I'tidal ini saudara perlu difahami oleh kita, merupakan rukun daripada rukun solat. I'tidal ini merupakan wajib daripada wajib-wajib yang dikerjakan dalam solat. Sehingga solat kita tidak akan sah bila kita tidak mengerjakan i'tidal. Mau solat wajib maupun solat sunnah kudu i'tidal. Dari mana dalilnya i'tidal ini merupakan rukun solat? Al-Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya meriwayatkan hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Sayyidah Aisyah ditanya tentang tata cara solatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya ummul mukminin? Maka kata Sayyidah Aisyah, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Kata Sayyidah Aisyah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bila mana mengangkat kepalanya dari ruku, Nabi enggak langsung sujud, sehingga Nabi tegak berdiri dulu.
udah tegak lempeng, baru kemudian Nabi turun sujud. Itu menunjukkan i'tidal hukumnya wajib. Di samping itu, di dalam hadis Bukhari Muslim, ketika ada seorang A'rabi dari pedesaan yang sholatnya belum benar, diajarin cara sholat oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kata Nabi, kemudian habis ente ruku, bangunlah ente sampai ente tegak lurus, i'tidal. Jangan main sujud, diri tegak. Baru udah diri tegak, baru kemudian sujud. Maka saudara, i'tidal ini diajarkan oleh agama. Fungsinya i'tidal ini untuk membedakan gerakan ruku dengan gerakan sujud. Dipisahlah oleh namanya i'tidal. I'tidal ini saudara, ada syarat-syaratnya. Supaya sah kita yang i'tidal, ada 4 persyaratan i'tidal. Yang pertama saudara, al-intisab. Kita kudu diri tegak. Habis ruku, surah hamdihi udah selesai, diri. Ini bacaan nanti sunat, sami Allahu liman hamidah, gitu. Sampai diri tegak. Tuh diri tegak itu syarat i'tidal. Yang kedua, kudu ada tumakninah. Kalau enggak ada tumakninah, tidak sah i'tidalnya, tidak sah. Kudu ada tumakninah. Makanya minimal Rabbana lakal hamdu. Segitu tuh, biar ada tumakninah. Ketiga, yang tadi tuh, kudu ada qasdu, tujuan. Bener-bener bangun ini bukan karena kaget, bukan karena capek, pinggangnya rada nyeri. Dirinya bener-bener niat i'tidal. Keempat, jangan pakai lama. Ndak boleh lama-lama melebihi bacaan Fatihah, batal nantinya i'tidalnya, kecuali pada kunut dan sholat tasbih. Itu lama, sholat tasbih, baca tasbih 10. Itu diizinkan karena emang ajarannya begitu. Kenapa nggak boleh lama? Karena i'tidal merupakan rukun pendek. Sama halnya dengan duduk antara dua sujud. Sebagai namanya rukun qasir, rukun pendek. Dijelaskan dalam kitab kita, walau fi naflin 'alal mu'tamad. I'tidal ini adalah rukun wajib sekalipun sholatnya sunat menurut qaul mu'tamad. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang kudu difatwakan, mau sholat sunat, mau sholat wajib, i'tidal hukumnya wajib. Namun, adakah ulama yang mengata i'tidal ini sunat? Kalau ditanya adakah, jawabnya ada. Ada. Makanya di sini disebut walau, namanya lau lil khilaf, al-ghayah li ajlil khilaf. Sekalipun pada sholat sunnah kudu, itu menunjukkan ada ulama yang mengata kalau sholat sunat i'tidalnya tidak wajib. Seperti dijelaskan di dalam kitab Al-Anwar oleh Imam Yusuf Al-Ardabili, andai orang nggak pakai i'tidal jadi aja, ada sah sholatnya. Ibnul Muqri begitu. Ini tokoh-tokoh.
Begitu. Cuman kalau mempraktekkan di sholat sunat, tapi kalau sholat sunat i'tidalnya sunat. Makanya ada saudara suka liatin itu di YouTube itu. Iya, kayak itu nggak boleh tuh kalau dipertontonkan di muka umum, sebab nanti orang awam bakal nyontok, berimbas pada sholat wajib kagak pakai ya batal. Padahal pendapat kiai itu kalau sholat sunat doang yang tidalnya sunat, kalau sholat wajib yang tidalnya wajib. Ada tuh pendapatnya, tapi dhaif. Dijelaskan di sini definisi yang tidak, wa yatahaqqaqu bi'audin ba'da ruku'i libad'in. I'tidal akan terbukti, makna i'tidal ini adalah kembali lagi sesudah ruku bagi keadaan semula. Dalam artian kita kudu balik lagi pada posisi semula sebelum kita ruku. Kalaulah kita sholatnya diri lagi, kalau sholatnya duduk karena sakit, balik lagi menuju kepada duduk. Itu namanya disebut i'tidal. Begitu. Bagaimana kalau kita ragu? Nih i'tidal nih udah bener apa belum? Ada tumakninnya apa enggak? Sebenarnya hamidah Allah begitu. Atau bagaimana ini? Begitu. Kita walau syakka fi itmami, kalau kita ragu sempurna apa kagak yang tidalnya, kayak tadi wajib lagi si imam atau orang sholat sendiri balik lagi untuk diri. Wah, balik lagi karena kita belum i'tidal, begitu, belum i'tidal. Kalau enggak balik lagi, batalat sholatuhu, sholatnya jadi batal. Bagaimana kalau makmum? Kayak tadi lagi, kalau makmum nanti imam salam nambah 1 rakaat, itulah wal makmumu ya'ti bi rakaatin ba'da salami imami. Sementara makmum kalau ragu udah i'tidal apa belum, terus aja karena makmum, namun nanti sesudah imam salam diri 1 rakaat lagi, karena makmum ada kewajiban ngikut imam. Nanti sesudah selesai ngikut imam tambah 1 rakaat lagi karena tadi ragu belum i'tidal. Kurang lebih bahasan i'tidal seperti ini. Nanti kita akan lanjutkan sunnah-sunnah i'tidal. Apa-apa sunnah-sunnah i'tidal pertemuan mendatang saja. Segini aja kajian kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi di luar semua, silakan. Baik. Oke, mau nanya, itu yang tadi kalau ragu terus balik lagi, ragu i'tidal, ragu rukuk, ragu Fatihah, balik lagi terus nambahin 1 rakaat lagi. Yang itu yang mohon maaf, yang nambahin 1 rakaat lagi itu nanti wajib sujud sahwi lagi nggak? Baik, sujud sahwi tidak ada yang wajib, hanya sunat saja. Sunat nanti sujud sahwi, sunat saja, enggak ada kewajiban. Kita nggak pakai kunut subuh sengaja nggak sujud sahwi, ya nggak apa-apa juga. Sujud sahwi hukumnya cuman sunat, tidak ada yang wajib. Jadi artinya apakah perlu sujud sahwi? Iya, sujud sahwi. Di antaranya begitu, Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau perempuan ketika sujud tangannya terhalang karena kan tidak sah ya. Bagaimana kalau kaki terhalang karena apakah tetap tidak sah juga, apa boleh? Iya, bagaimana sholat pakai kaos kaki aja dah biar gampang, gak usah terhalang mukena. Kalau pakai kaos kaki udah pasti terhalang tuh, nggak apa-apa, sah aja sholatnya. Kakinya pakai kaos kaki tuh, apalagi dingin, dia nggak apa-apa pakai kaos kaki.
Begitu, agar supaya malah kalau lebih-lebih kalau perempuan, supaya jangan sampai auratnya kelihatan ketika dia lagi sujud, karena kan dia harus tertutup seluruh auratnya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Jadi andai tertutup dengan mukna nggak apa-apa. Begitu, orang tertutup kaos kaki aja nggak apa-apa, apalagi mukna. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Silakan, ada lagi. Ada yang mau tanya? Sudah paham? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tadi ingin menanyakan, kan tadi kalau itu kan sholat jamaah ya, yang kalau Al-Fatihah lupa ditambah 1 rakaat lagi. Kalau umumnya itu sholat sendiri, seadanya di awal rakaat itu kadang-kadang kan habis baca doa iftitah langsung aja kita baca surat dan Al-Fatihahnya kelupaan, itu bagaimana? Iya, balik lagi karena sholat sendiri, balik lagi aja baca Fatihah, habis Fatihah lalu surat lagi, begitu aturannya. Semuanya kayak begitu. Jadi balik lagi Fatihah, selesai Fatihah baca surat lagi, sebab surat tadi tidak dihitung karena aturan baca surat harus posisinya sesudah baca Al-Fatihah. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Afwan Kiai, tadi kan dijelasin kalau emang boiro makmum itu ngulang lagi. Iya. Apakah ketika dia berdiri ada kesunahan untuk takbir intikal lagi? Kan nggak boleh habis diri langsung ruku gitu, nggak boleh. Jadi yang mananya nih? Diri takbir intiqalnya nih di posisi di mana? Ketika dia sujud. Dia sujud nih. Mau ruku, apakah dia, contohnya dia imam, apakah dia ada kesunahan buat? Oh iya, dia tinggal diri aja. Karena ini mau mengulang yang salah dia. Tinggal diri aja. Diri aja. Tinggal diri aja. Begitu. Tinggal dia diri, udah diri. Setelah diri Baru itu normal semuanya mengikuti. Sunnah sebelum rukuknya, sunnah ketika rukuknya, semuanya mengikuti. Artinya nanti bakal ada takbir intiqal, bakal ada sami Allah, ada rabbakal hamdu, sujud lagi, normal semuanya seperti semulanya saja. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.